Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Sungai Yordan. Kita bertemu kembali dalam rekaman video ini. Hari ini kita merupakan hari yang spesial, momen yang spesial, di mana kita merayakan Hari Pentakosta. Seperti terambil ayat yang sudah kita bacakan tadi, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di ayat ke-12 berbunyi seperti ini. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Makanya tema hari ini kita beri nama temanya, apa arti Pentakosta bagi kita? Kita tahu arti Pentakosta bahwa adalah hari ke-50. Di dalam perjanjian baru, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Juga merupakan hari turunnya Roh Kudus secara luar biasa seperti lidah api ke atas para rasul-rasul dan orang-orang percaya. Sehingga hari Pentakosta kita peringati sebagai hari berdirinya gereja juga. Sama seperti gereja Sungai Yordan. Tidak terasa Tuhan sudah membimbing kita memasuki tahun ke-15 berdirinya gereja Sungai Yordan di tempat ini. Ini tentu semuanya karena anugerah Tuhan. Berkat karya Roh Kudus bagi gereja di tempat ini. Ini adalah arti hari Pentakosta. Di dalam firman Tuhan yang kita lihat di ayat yang pertama di sini dikatakan di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, tentu itu bukan hari Pentakostanya seperti kita. Itu adalah hari Pentakosta bagi orang Yahudi, di mana mereka juga memperingatinya. Mereka memperingati hari Pentakosta dalam 3 hal. Hal pertama, makna Pentakosta bagi mereka merupakan hari peringatan turunnya Taurat Tuhan. Orang Yahudi, kita tahu ketika dia keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan yang dituntun oleh malaikat Allah, ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Jadi sehingga mereka sampai ke bukit atau ke Gunung Sion itu dalam perjalanan yang memakan waktu ke-50 hari. Bangsa Israel mereka tidak memakai agenda mereka, tapi mereka dituntun oleh tiang api, tiang awan, sesuai dengan agendanya Allah. Kalau begitu naik awannya, maka mereka siap-siap, semua jemaat Tuhan, bangsa Israel mulai bergerak. Dan kalau mereka berhenti, tiang awannya berhenti, dan mereka pun boleh istirahat. Jadi dalam perjalanan dari bangsa Mesir, dari negara Mesir sampai ke Gunung Sinai, di mana Musa mengambil kedua roh batu 10 perjanjian perintah Tuhan itu tiba pada hari yang ke-50. Jadi hari Pentakosta yang diperingati oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul untuk memperingati Pentakosta itu adalah memperingati hari turunnya 10 perintah firman Tuhan. Di samping itu mereka juga hari Pentakosta bagi mereka adalah hari raya 7 minggu. Seperti yang tercantum di dalam Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat ke-9. Jadi mereka merayakan satu hari raya selama 7 minggu sebagai hari di mana mereka memperingati penuaian, ya, atau disebut juga buah bungaran. Jadi di dalam Pentakosta itu merupakan saatnya
mereka menuai, mereka menyabit hasil gandum mereka. Sehingga selama 7 minggu mereka pergi ke ladang. Mereka sangat sibuk menuai hasil tanaman mereka. Itulah hari Pentakosta di dalam perjanjian lama. Sebagaimana Allah telah memberi ketetapan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa mereka wajib memperingati 3 hari raya besar. Pertama adalah hari raya roti tidak beragi atau yang sering kita sebut Paskah. Orang Yahudi juga memperingati Paskah. Tapi Paskah yang mereka rayakan adalah Paskah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi Paskah yang kita peringati adalah Paskah pembebasan kita dari dosa dan maut. Di samping itu, bangsa Israel juga memperingati Pentakosta seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah mereka juga diwajibkan untuk memperingati hari raya Pondok Daun, di mana selama berminggu, selama 7 hari mereka tinggal di dalam pondok yang akan mereka bangun dari daun palem, dan mereka tinggal di sana sebagai juga peringati akan hari raya Pondok Daun. Jadi hari Pentakosta seperti yang murid-murid berkumpul pada waktu itu merupakan perayaan besar bagi orang Yahudi. Sehingga di sana itu sangat ramai menyambut hari Pentakosta. Di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, di sana berkumpul begitu banyak orang. Ada di sana dikatakan ada yang dari Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Orang dan pendatang-pendatang dari Roma. Ada di sana juga ada orang Yahudi, juga ada orang Arab. Semua orang berkumpul di sana untuk memperingati hari raya yang besar seperti yang diperintahkan Allah kepada bangsa Israel. Sehingga di tengah-tengah keramaian itu terjadilah suatu tanda mujizat di langit yang ditandai dengan suara dan halilintar dan kilat, sehingga maka turunlah Roh Kudus seperti lidah api ke atas semua para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Dan semua orang ketika melihat suasana seperti itu, mereka tercengang, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi terhadap para rasul. Dari cerita yang seperti kita bacakan di atas itu, peristiwa Pentakosta minimal memberi kepada kita 3 makna penting bagi kita. Atau arti Pentakosta bagi kita minimal ada 3 makna. Pertama, makna yang bisa kita lihat, hari berdirinya gereja Tuhan sedunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan di sini disampaikan, ketika terjadinya turunnya Roh Kudus, lidah-lidah api, sehingga semua mereka berkata-kata dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masing-masing dari daerah mereka. Sehingga mereka mengerti akan kesaksian para rasul, dan mereka juga mengerti akan firman Tuhan khotbah Petrus. Ketika setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka semua menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Inilah yang diyakini merupakan berdirinya gereja dunia mula-mula. Sehingga ketika mereka yang dari berbagai daerah itu menyambut firman Tuhan,
mereka pulang kembali ke daerah masing-masing, memberitakan kabar Injil kepada dunia. Ini juga Pentakosta juga sebagai hari di mana berdirinya gereja dunia. Benarlah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di atas gunung batu ketika dia bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawabnya, "Bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang benar." Sehingga Yesus juga berkata dalam firman-Nya di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, dia berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di hari Pentakosta adalah hari juga penggenapan akan nubuat Tuhan Yesus tentang pendirian jemaatnya sebagai tubuh Kristus. Sehingga hari Pentakosta merupakan hari berdirinya, kita memperingati juga hari berdirinya gereja sedunia. Kita bersyukur kita sudah memasuki, gereja kita Sungai Yordan sudah memasuki tahun ke-15. Memang kita nggak ada tanggal di mana gereja ini berdiri, karena setiap tahun berbeda-beda, tapi kita selalu memperingati ulang tahun gereja kita seiring dengan hari Pentakosta. Jadi setiap hari Pentakosta gereja kita menambah satu umur ulang tahun. Dan hari ini merupakan yang ke-15 tahun gereja ini berdiri. Kita berharap dengan bertambahnya umur ulang tahun gereja kita, maka gereja kita dan jemaat kita di tempat ini semakin dewasa. Dan yang kedua adalah kita menyambut turunnya Roh Kudus. Mengapa turunnya hari Roh Kudus itu begitu penting bagi kita? Karena Roh Kudus itu adalah gift yang Tuhan berikan kepada kita. Gift yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Seperti yang kita baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50. Di sana yang ke-51 begitu bunyinya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, sepertinya kok orang yang mau berpisah itu kok malah sukacita murid-muridnya. Ternyata ketika sebelum Tuhan Yesus berpisah kepada mereka, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada murid-muridnya untuk memberikan kepada mereka yang namanya Roh Kudus, yang menjadi penolong bagi mereka, yang menguatkan mereka, dan akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Roh Kudus ini merupakan suatu gift yang begitu penting bagi murid-murid ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Kalau kita lihat kembali, kilas balik dengan perjanjian lama, Roh Kudus itu juga bisa dilambangkan sebagai ketubah mata Torah, atau adalah suatu perjanjian nikah. Ya, ketubah itu perjanjian nikah. Mata Torah itu adalah satu gift, satu hadiah yang diberikan karena ada satu kontrak pernikahan. Sehingga di sana dikatakan bahwa Allah mengadakan kontrak perjanjian dengan bangsa Israel sebagai mempelainya, sebagai umatnya yang akan nanti dibawa kembali di hadapan Tuhan. Nah, kita juga di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu merupakan suatu tanda, suatu gift yang diberikan kepada umatnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dan
2 Korintus 11 ayat 2. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dan Roh Kudus itu adalah mahar yang Allah berikan bagi kita sebagai mempelainya Kristus. Dia akan datang kembali menyambut kita dan mengumpulkan kita kembali di pangkuannya. Seperti yang disampaikan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 7, di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita tahu peran Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau kita urut-urut, peran Roh Kudus itu banyak sekali. Ya, ada yang bermacam-macam. Tapi minimal 3 hal penting peran Roh Kudus yang akan membimbing kehidupan kita. Pertama, seperti dalam Yohanes 16 ayat 8, di sana Roh Kudus itu tugasnya untuk menginsafkan dunia. Kita tidak mungkin akan percaya kepada Yesus. Kita tidak mungkin akan percaya kepada Tuhan jika bukan karena peran Roh Kudus. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu tidak pernah membanggakan diri. Dia bekerjanya dengan diam-diam di dalam hati, pikiran kita, menginsafkan kita. Sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, kita mengerti, kita bisa menyambut. Seperti khotbah di Petrus itu karena ada karya Roh Kudus. Sehingga mereka memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Akhirnya mereka bisa bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Peran Roh Kudus juga begitu penting bagi kita, yaitu sebagai reminder firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26, peran Roh Kudus itu adalah pengingat akan firman Tuhan. Kalau kita menghadapi satu situasi, mungkin kita pernah baca Alkitab, tapi kita lupa. Tapi dalam situasi-situasi tertentu itu, firman Tuhan itu seolah-olah kita ingat kembali. Sehingga menjadi kekuatan menguatkan kita dikala kita lagi susah, dikala kita menghadapi persoalan-persoalan. Nah, tugas-tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan yang pernah kita baca. Makanya jangan kita jemu-jemu membaca firman Tuhan walaupun tidak mengerti. Karena suatu waktu ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, situasi-situasi di luar kemampuan kita, nanti Roh Kudus mengingatkan kita kembali bahwa kebenaran firman Tuhan memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita berhenti membaca walaupun kita tidak mengerti. Dan yang terakhir adalah tugas Roh Kudus adalah mengajar kepada kita kepada firman Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti akan firman Tuhan seperti dalam Yohanes 14 ayat 26 juga. Dia akan mengajar, mendidik kita sehingga kita
yang tidak memahami firman Tuhan akan mengerti akan firman Tuhan. Saya akan membawa kita pelan demi pelan dan kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu merupakan gift yang begitu penting bagi kita. Ketika kita memperingati Hari Roh Kudus, harusnya kita mempunyai sikap seperti para rasul. Kita menyambutnya dengan sukacita karena kita telah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus akan membimbing kita, menolong kita di dalam menghadapi hari-hari kita, melewati hidup kita. Seperti dalam COVID-19 ini, kita semua menghadapi masalah-masalah sulit. Tapi kalau sampai hari ini kita bisa bertahan, sampai hari ini kita masih kuat, saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah arti Pentakosta bagi kita adalah hari pemberitaan, hari memberitakan Injil Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, kita membaca kembali. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, di mana juga sebagai hari bagi kita umat Tuhan untuk menjadi penginjil atau menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika kita memperingati hari Pentakosta, menjadi remind bagi kita seberapa jauh, seberapa banyak sudah kita menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Petrus yang sebelum Pentakosta, dia tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Atau para rasul tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di hadapan ribuan orang, Petrus berani dengan gagah berani menyampaikan Injil Kristus bagi semua orang. Sehingga pada hari itu 3.000 orang menyatakan diri untuk percaya dan bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Pentakosta adalah juga merupakan hari penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau kita memperingati hari Pentakosta, seperti di dalam Perjanjian Lama merupakan hari penuaian gandum, dalam Pentakosta di dalam Perjanjian Baru seharusnya juga menjadi penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Karya Roh Kudus memang luar biasa dan tidak mungkin diselami oleh akal pikiran. Saya akhir-akhir ini banyak waktu di rumah. Saya kadang ada sempatnya juga saya menonton di Fox Movie. Dan ada suatu judul film yang cukup bagus yang bernama Machine Gun Prison. Di sana diambil dari kisah nyata tentang seorang yang bernama Sam Childers. Dia seorang yang suka mobil suka balap motor atau disebut biker, seorang preman jalanan, seorang narkoba juga, dan seorang yang arogan, seorang ayah yang tidak baik untuk istri maupun anak-anaknya. Dia merupakan bapak yang tidak baik. Bahkan istrinya dikirim ke nightclub untuk melayani tamu-tamu. Tapi suatu waktu istrinya mengatakan, saya sudah tidak mau lagi bekerja di nightclub. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Nah, suaminya itu marah kepada dia.
Tapi istrinya dengan sabar membimbing dia, sabar melayani dia. Dan suatu waktu bapak yang garang itu, yang arogan itu, yang penuh dengan segala kejahatan di dalam hidupnya, diajak untuk ke suatu gereja. Pertama suruh antar anak-anaknya. Ya kalau antar anaknya mungkin dia mau ya. Tapi ketika sampai di gereja, istrinya bilang, kamu gak mau turun? Ayo turunlah. Bersama-sama kita sekeluarga ya, karena sama orang tua dan semuanya, akhirnya dia mau. Tapi ketika dia mendengar khotbah pendeta, disampaikan tentang kasih Kristus, bagaimana Kristus telah mati bagi dia, Kristus telah mati bagi orang-orang berdosa. Sam Childer ini yang punya background sebagai orang yang penuh dengan dosa, ditantang oleh pendetanya. Ada karya Roh Kudus yang terus di dalam hidupnya dia pada saat itu, sehingga dia pun menunjukkan tangannya dan menerima Kristus dalam ibadah itu. Setelah dia menerima Kristus dalam hidupnya, dia terus hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, hidup dalam sukacita. Hidupnya diubahkan dari seorang narkoba, dari seorang jahat yang tidak mengasihi keluarga. Dia menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, yang bekerja dengan baik. Dan dia menekuni bidang usahanya, yaitu membangun sebagai kontraktor bangunan. Dan suatu ketika dia ke gereja, di dalam gereja itu ada seorang tamu, ya pengkhotbah tamu, di mana disampaikan kepada mereka bahwa di belahan dunia yang lain adalah Afrika sana, khususnya di daerah Sudan. Di sana kehidupan masyarakatnya sangat miskin dan perlu orang-orang yang percaya itu untuk menolong di sana. Sam Childer itu juga ingin melihat-lihat di sana. Dia memutuskan kepada istrinya, saya akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Nah, ketika dia sampai di sana, dia melihat Afrika yang hidupnya susah, masyarakatnya miskin, dan kehidupan mereka itu perlu ditolong. Injil perlu disampaikan di sana. Akhirnya dia pulang, dia diskusi kepada istrinya. Dia bilang hatinya tergerak untuk menolong mereka, dan hatinya juga tergerak untuk menolong teman-temannya yang lama, yaitu para biker, para orang berdosa. Sehingga dia juga memutuskan untuk membangun satu gereja di daerah dia. Singkat cerita, dia membangun gereja dan dia juga bercita-cita untuk pergi ke Afrika. Dengan kontak teman-temannya pendeta di sana, akhirnya dia bisa sampai ke Afrika. Dan ketika dia sampai di sana, hatinya tergerak untuk terus melayani Tuhan. Bahkan dia juga pergi ke desa yang lebih dalam lagi, yaitu ke wilayah Sudan, di mana di sana terjadi konflik perang saudara. Setiap saat anak-anak itu dibantai di sana. Beratus-ratus anak dibunuh oleh para kaum pemberontak. Akhirnya Sam Childer memutuskan untuk melayani di sana. Dia akhirnya pulang kembali. Dia cerita kepada istrinya bahwa hati dia terbeban untuk melayani. Bahkan sampai dia meninggalkan usahanya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya dia serahkan kepada teman-temannya untuk meneruskan pelayanan di sana. Dan dia memutuskan untuk melayani di Afrika. Mengapa judulnya dinamakan Machine Gun Preacher? Karena di samping dia harus menyampaikan khotbah di hari Minggu, dia juga harus menjaga diri, membebaskan para murid, membebaskan para anak-anak yang di Sudan itu dari serangan, dari pemusnahan oleh kelompok-kelompok pemberontak
yang akan membawa mereka atau mereka akan dimusnahkan oleh kelompok-kelompok pemberontak dan dibunuh. Dan banyak anak yang dibunuh di sana. Nah, sehingga Sam Childer di samping itu dia juga sebagai pejuang untuk mempertahankan wilayah di sana dan membela para kaum anak-anak, kaum ibu-ibu dan mereka yang terlantar. Roh Kudus bisa mengubah seseorang untuk menjadi alatnya bagi kemuliaannya. Apa yang terjadi di dalam hari Pentakosta telah mengubah para muridnya yang tadinya mereka tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Mereka takut untuk keluar menyampaikan bersaksi sebagai anak-anak Tuhan. Telah mengubah kehidupannya sehingga ditandai dengan Stefanus dengan berani sekali walaupun harus mati di hadapan Tuhan. Dia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Petrus dan teman-temannya juga berani menyampaikan firman Tuhan. Sehingga mereka berani berkorban untuk menjadi saksi Tuhan bagi nama Tuhan. Tuhan bilang, tuaian telah memenuhi. Tapi sedikit pekerja-pekerja untuk itu doakan kepada Tuhan, kepada Bapa, supaya dia mengirim lebih banyak penuai-penuai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita, setiap tahun kita memperingati Pentakosta, harusnya juga mengingatkan kita kembali untuk menyatakan diri kita sebagai penginjil-penginjil, pemberita-pemberita firman Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin kita nggak perlu seperti Sam Childer sampai ke Afrika, hidup susah, hidup dalam kemiskinan bersama mereka, berjuang untuk anak-anak di sana. Tapi kita bisa mulai dari lingkungan kita yang paling dekat. Kita boleh melayani, menginjili tetangga kita. Kita boleh menginjili pembantu-pembantu kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kita sampaikan kepada mereka, ceritakan kepada mereka bahwa Yesus telah mati bagi mereka. Sudah saatnya mereka bebas dari dosa. Kita tidak tahu apakah mereka sudah siap untuk dituai. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi mereka. Kalau seorang Samaria yang berzina, seorang Samaria yang Tuhan Yesus temui di kolam, di sumur, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penginjil, sehingga seluruh kotanya itu boleh mengenal juru selamat, memberi diri mereka untuk percaya kepada Tuhan. Apalagi kita, berapa di antara kita yang di sini lebih daripada wanita Samaria itu? Biarlah hari Pentakosta ini menjadi peringatan juga bagi kita, menegur kita, menginsafkan kita. Kalau selama ini kita mungkin lengah, kalau selama ini kita mungkin abaikan, kalau selama ini kita mungkin tidak berani menyampaikan firman Tuhan, inilah waktunya bagi kita untuk kita kembali sebagai penginjil-penginjil, berani menjadi saksi Tuhan, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus telah mati bagi kita. Kalau hari ini kita masih tidak berani, mari kita minta kepada Tuhan, seperti di dalam Lukas 9 ayat 9 dan 13. Mintalah kepada Bapa, Dia akan memberi yang terbaik kepada kita.
Kalau kita belum berani menyampaikan firman Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Roh Kudus memberi kita keberanian untuk boleh menyatakan kabar gembira, kabar Kristus kepada dunia. Sehingga kita menjadi seorang penurut firman Tuhan. Menjadi seorang penginjil yang baik yang dipakai oleh Tuhan. Ada 3 makna di dalam Pentakosta bagi kita. Pentakosta, makna pertama adalah hari berdirinya gereja Tuhan sedunia. Hari Pentakosta juga merupakan hari turunnya Roh Kudus, yang merupakan satu hadiah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat percaya, yang boleh menguatkan kita, menolong kita, menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan sekaligus mengajar kita akan jalan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, hari Pentakosta juga sebagai mengingatkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, berani menjadi saksi-saksi Tuhan bagi dunia. Mari kita menjadi penurut firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari yang begitu penting di dalam kehidupan kami umat orang percaya. Hari di mana terjadinya gereja sedunia, terbentuknya tubuh Kristus bagi dunia, dan juga merupakan hari di mana kami menerima Roh Kudus yang begitu penting di dalam kehidupan, yang memberi jaminan akan keselamatan, memberi penolong bagi kita, menginsafkan kita akan segala kesalahan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan bahkan mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan memberi kami Pentakosta, merayakan Pentakosta adalah mengingatkan kami kembali akan pentingnya sebagai saksi-saksi Tuhan, yang mungkin kami selama ini mengabaikan, melupakan, atau kami juga tidak berani Tuhan sebagai saksi Tuhan. Tuhan, biarlah kami dalam memperingati hari Pentakosta, bakar hati kami, beri kami semangat, beri kami api Roh Kudus Tuhan, memberi kekuatan kami, sehingga kami pun boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang paling dekat di dalam hidup kita, sebagai anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, pembantu kita, orang-orang yang bersama kami. Dan kalau Tuhan izinkan kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, lebih lagi Tuhan, sampai kepada ujung bumi. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam Roh Kudus, biarlah kami juga boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga memberi hidup kami untuk terus dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berbahagialah orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi hamba Tuhan di tempat ini dan bagi jemaat Gereja Sungai Yordan Villa Melati Mas, baik ibadah pagi, sore, pemuda, dan sekolah minggu. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.